Action cam ini sebenarnya diluncurkan udah di tahun lalu, tapi kayaknya masih sangat worth it buat kalian pertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas beberapa alasan yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian lagi pengen mencari sebuah action cam. Dimana menurut gue salah satu rekomendasi yang worth untuk kalian lirik itu adalah DJI Action 5 Pro ini. Tapi kalau kalian nonton video ini, sebenarnya DJI itu harusnya habis meluncurkan kamera baru dengan nama DJI Osmo 360. Jadi kamera 360 mereka yang pertama gitu kan, cukup menantang Insta360 harusnya. Cuman sayangnya gue nggak dapat akses untuk nyobain kameranya, dan gue cari ke toko-toko juga katanya delivery-nya tuh agak delay dibandingkan launchingnya, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Biasanya kan DJI cepet gitu ya, di sini agak delay. Cuman kalian tungguin aja karena gue excited juga buat coba. Kalau misalkan nanti gue dapat kesempatan, barangnya udah bisa dibeli, atau mungkin ya kalau langsung dari DJI-nya lebih menguntungkan buat gue gitu kan, lebih mudah. Tapi ya gue juga excited buat nyobain kamera tersebut, so tungguin kalau misalkan nanti gue dapat kesempatan buat bahas kamera tersebut. Tapi buat sekarang gue pengen bahas action cam-nya dulu aja, yang menurut gue secara overall itu sebenarnya masih sangat worth it buat dipertimbangkan. Dan gue akan bahas berdasarkan list alasan kenapa dia masih sangat worth it, yang ini adalah real menurut pendapat kita sendiri di ST Media setelah pakai setahun. Alasan pertama adalah karena action cam ini punya sensor yang cukup besar, apalagi kalau dibandingkan dengan OG-nya action cam, si GoPro. Jadi GoPro itu setahu gua ukuran sensornya sekitar setengah inch gitu ya, sedangkan di Action 5 Pro ini sensornya itu udah lumayan besar, kayak drone-drone-nya mereka, kayak di jajaran mini kalau nggak salah, di 1/1.3 inch. Jadi secara ukuran sensor cukup besar, tapi ya memang nggak segede kayak MFT atau mirrorless lah gitu ya, MFT, APS-C dan kawan-kawan. Tapi ya untuk sebuah action cam itu udah salah satu ukuran sensor yang termasuk paling besar. Walaupun belum sampai 1 inch, tapi ya memang tidak banyak juga pilihan 1 inch untuk sebuah kamera action cam. Tapi terlepas dari sensornya yang besar, list yang kedua yang menurut gue cukup menarik adalah berkaitan dengan processingnya, dimana di kamera ini dia nggak mau kalah dengan Insta360 Ace Pro yang low light-nya cakep banget gitu ya, dari generasi Ace Pro yang pertama. Di sini akhirnya dia juga memberlakukan sebuah night mode. Jadi dia punya mode untuk dipakai di malam hari, sehingga untuk sebuah action cam dia sangat usable juga untuk digunakan di kondisi malam dengan minim cahaya. Walaupun karena dia dirilisnya itu berdekatan dengan Ace Pro 2 ya di tahun lalu, dibandingkan Ace Pro 2 memang ya secara low light dia masih kalah. Tapi mungkin karena Ace Pro dari yang generasi awalnya aja tuh udah low light-nya udah gila ya. Jadi Ace Pro 2 itu dia lebih fine tune lagi. Sedangkan di sini adalah first try-nya menggunakan sebuah night mode di dalam sebuah action cam gitu. Tapi menurut gue masih sangat bisa dipakai, dan memang terbukti kita juga beberapa kali Seka tuh bikin POV kalau lagi nyobain kamera itu di malam hari, kadang pakai ini, kadang pakai Ace Pro gitu. Dan ya sebelumnya zaman-zaman GoPro yang berkuasa, buat bikin POV malam hari pakai sebuah action cam tuh hanya sebuah mimpi. Lalu yang ketiga adalah kemampuan dia untuk merekam menggunakan lock yang proper, dimana dia membawa D-Lock M kayak yang dibawa di drone-drone-nya DJI, dan dia udah 10 bit juga. Dan D-Lock M ini setelah kita explore itu ternyata bisa menghasilkan warna layaknya sebuah kamera mirrorless. Kalian bisa pakai LUT kita ada LUT yang sebenarnya di-develop buat Pocket 3, karena kita cobainnya Explorer Pocket 3 itu pakai D-Lock M di situ untuk dapat gambar kayak kamera mirrorless, yang ternyata karakter warnanya itu sama juga. Kalau kalian pakai LUT tersebut, kalian bisa terapkan di Action 5 Pro atau di drone-drone-nya DJI untuk dapat warna kayak kamera mirrorless. Tapi inget ya, harus yang support D-Lock M, karena nggak semua drone-nya DJI support D-Lock M. Dan untuk action cam-nya setahu gua masih si Action 5 Pro ini sama Action 4 kalau nggak salah. Jadi satu generasi di bawahnya itu bisa ada D-Lock M, dan kalian bisa coba. Dan karakter gambarnya secara warna ya, itu sangat mirip dengan sebuah kamera mirrorless. Walaupun kalau dari segi ketajaman, kualitas keseluruhan mungkin memang agak berbeda, tapi ya palingnya karakter gambarnya bisa jahit-jahitan bareng kamera mirrorless. Lalu alasan selanjutnya yang menurut gua ini perlu untuk dijadikan standarisasi di berbagai action cam adalah memori internalnya. Dia membawa memori internal sebesar 47 GB. Emang secara angka agak membingungkan ya, kenapa harus 47 gitu kan? Kayak tanggung kenapa nggak 64? Tapi menurut gue ya better than nothing gitu kan. Dan setelah pakai si DJI ini,
Begitu juga di Pocket tuh belum ada ya. Pocket tuh belum memori internal setahu gua. Tapi beberapa drone mereka yang kita pakai juga itu udah ada memori internalnya. Itu so far bener-bener sangat-sangat mengubah workflow gitu. Karena ya kalian tau lah micro SD tuh gampang banget gitu buat hilang karena ukurannya kecil banget. Tapi setelah ada si Action Cam ini, selama yang kita bawa dia, kita lupa bawa memori pun, dia ada memori internalnya gitu. Jadi tetap bisa dipakai. Dan dia kalau kalian pengen kapasitasnya lebih tinggi lagi buat dipakainya lebih leluasa, ya otomatis dia tetap bisa juga untuk pakai sebuah micro SD. Tapi ya balik lagi, menghindari human error ketinggalan memori, dia ada memori internal. Lalu selanjutnya yang juga efeknya cukup signifikan menurut gua itu adalah DJI Osmo Audionya. Jadi dia bisa connect ke berbagai mikrofon DJI tanpa menggunakan receiver. Contohnya ya DJI Mic 2, lalu DJI Mic Mini ini juga harusnya bisa. Dan menurut gue itu ekosistem yang sangat membantu kalau misalkan ya kita ngevlog pakai sebuah action cam. Jadi nggak perlu kayak dulu tuh GoPro ada media mode gitu, ada mic-nya gede, atau dia jadi ada colokan buat pakai mikrofonnya taruh di Hochu, ya nggak perlu gitu. Kalian bisa langsung aja kayak gini, pakai asal-asalan gitu kan. Maksudnya ya untuk sebuah action cam kita pakainya aur-auran, nggak khawatir lagi gitu. Sedangkan mikrofon wirelessnya langsung connect ke dalam si kameranya. Jadi masih gokil banget sih untuk kamera yang rilisan tahun lalu. Lalu terakhir yang paling jadi penentu signifikan juga di dalam list gue ini adalah pembuktian kalau kamera ini awet. Jadi kita sampai sekarang itu masih, walaupun kita jarang pakai action ya, tapi Ska masih sering buat bikin konten-konten POV. Itu terbukti kita masih sering pakai Osmo Action 5 Pro ini dan juga si S Pro 2 sampai sekarang. Jadi ya buat gue itu jadi satu pembuktian kalau si action cam-nya ini reliable untuk digunakan. Overall worth it banget buat kalian pertimbangkan kalau misalkan kalian lagi urgent buat beli action cam gitu ya. Gue rasa ini adalah action cam yang patut juga buat kalian lirik. Cuman gue harus kasih disclaimer juga, kalau kita nih udah mendekati bulan-bulan September dan biasanya memang generasi terbaru action cam itu hadir di sekitar bulan-bulan September ini, antara sebelum September atau ya beberapa bulan setelah September. Jadi ya kalau kalian belum urgent, menurut gue saran tunggu dulu, karena siapa tahu bakal ada generasi barunya atau mungkin dari brand lainnya gitu kan akan memunculkan pesaing yang lebih menarik lagi. Jadi ya kalau kalian belum urgent, silakan kalian tunggu. Cuman kalau kalian udah butuh banget gitu ya, butuh action cam buat syuting, ya menurut gue ini worth juga lah buat kalian pertimbangkan. Sama pastinya tungguin juga DJI Osmo 360 kita, karena ya kita nunggu barangnya available dulu juga gitu ya, baru bisa bahas. Dan buat kalian yang nonton video ini sampai habis, gue pengen ngasih sedikit pengumuman, bocoran duluan gitu ya. Kalau lomba foto kreatur kita itu bakal hadir lagi. Bakal diumumin besok, tapi lombanya sendiri gue kasih kisi-kisi itu hadiahnya paling spektakuler dibandingkan lomba-lomba yang sebelumnya kita buat. So ya, tungguin. Besok bakal kita umumin. Tapi buat kalian yang belum punya preset kreaturnya, kalian cek dulu aja di stdigital.id karena itu adalah preset paling gokil kita juga yang udah bawa fitur AI, bisa auto subject detection dan mengatur gambar kalian berdasarkan detection tersebut. Jadi seru banget, silahkan cek di stdigital.id dan ya silahkan ditunggu pengumuman lombanya. Gue belum closing guys. Jadi ya semoga video ini bermanfaat juga buat pertimbangan kalian seputar kamera ini. Dan ya jangan lupa untuk berkarya.